singkat, ajaran sosial gereja memegang beberapa prinsip utama. Pertama itu prinsip martabat manusia didasarkan pada kitab Kejadian. Ya, manusia diciptakan menurut gambar dan kesamaan, kesetaraan dengan Allah. Manusia adalah citra Allah. Itu prinsip martabat manusia. Yang kedua, kesejahteraan umum, ya, atau yang disebut tadi bonum komune. Seperti dalam Pancasila itu, yang sila kelimanya apa? Kemanusiaan, keadilan sosial bagi semua. Itu kesejahteraan umum, keadilan umum, ya. Lalu solidaritas, solid itu kuat, ya. Solid itu kuat. Solidaritas itu menguatkan, meneguhkan. Di Flores Timur ada gunung meletus, mereka banyak korban. Lalu di sini umat mengumpulkan dana untuk dikirim kepada mereka. Selain kita berdoa untuk meneguhkan mereka, kita juga meneguhkan, menguatkan mereka dalam penderitaan. Perlu bantu sidik-sidik, biar mereka tidak sangat menderita. Bantuan kita itu menguatkan, meneguhkan mereka. Nah, subsidiaritas itu memberikan bantuan, subsidi. Ya, prinsip itu. Kemudian option for the poor itu kepedulian terhadap yang miskin. Kalau dalam bahasa Keuskupan Agung Semarang itu dalam adresnya itu KLMTG, kaum KLMTG, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Difabel itu orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Contoh 14, ya. Halaman 15 itu doa Adas tahun ke-8. Adas tahun ke-7 itu akan ditutup pada hari Minggu di Soto. Ya, Adas ke-7. Lalu Adas ke-8 itu akan dibuka pada khusus Keuskupan Tanjung Karang, itu dibuka pada tanggal 29 di Mei itu nanti pembukaan, ya, mensyukuri Adas ke-7 dan pembukaan Adas ke-8. Dan doanya itu sudah ada di sini. Mungkin nanti juga ada lembaran seperti yang tahun-tahun ya. Jadi bagian utama yang disampaikan Pastor tadi dari halaman 1 sampai halaman 14, garis besar yang dipahami apa mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus lahir, tadi menyelamatkan manusia karena kesalahan yang besar, ada manusia seringkali kacau dalam sistem kemasyarakatan. Nah, itu kita putih. Lalu refleksi gereja itu ada fungsi gereja dengan prinsip-prinsipnya yang 5. Jadi ada kitab suci Yesus Kristus, mulai dari kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, refleksi ajaran sosial. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertemuan, 4 pertemuan. Harus dipahami Bapak Ibu, dalam pertemuan ini ada format yang sama, meskipun temanya berbeda. Ya. Pertemuan pertama itu temanya gereja mengikuti Kristus yang berbasasi.
di sini Matius 1:1-3. Pertemuan kedua, gereja dengan ajaran sosial gereja sebagai panduan kemanusiaan. Bacaan kitab sucinya Roma 8:20-25. Pertemuan ketiga, temanya gereja yang bergerak dari altar ke pasar. Dari kitab suci, lalu refleksi ASD, lalu pada kehidupan sosial masyarakat nyata. Pertemuan keempat, gereja berjalan bersama dalam persaudaraan sejati. Bacaannya Matius 9 ayat 11-13. Jadi nanti di bulan Desember ada 4 pertemuan dengan tema minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan keempat sudah tertulis di dalam buku ini. Sampai buka halaman 16. Pemandu sebelum melaksanakan sarasian di lingkungan mesti membaca tujuan dari masing-masing pertemuan. Tujuan itu yang mau dicapai dalam pertemuan itu. Ya. Setiap pertemuan ada tujuan masing-masing. Setiap minggunya. Maka pemandu perlu membaca itu. Pertemuan nanti, pertemuan pertama ini tujuannya apa? Ini pemandunya itu pemandu. Tujuannya itu pertemuan pertama, tujuannya menampilkan Allah yang berbelas kasih, merancang keselamatan manusia, mengantar ajaran sosial gereja sebagai kepedulian terhadap dunia, terhadap masyarakat. Umat memahami keprihatinan dan merencanakan karyanya. Ya. Pertemuan kedua memantapkan pemahaman akan alasan kelahiran Yesus di dunia. Memantapkan, tadi sudah dijelaskan rapat ya, tujuan Yesus turun ke dunia tadi ya. Nah, umat yang saya sarasian itu semakin mudah ya dengan bahan itu. Lalu yang ketiga, pertemuan ketiga itu tujuannya memahami kehadiran Yesus sebagai teladan gerakan iman dan hidup orang Katolik. Teladan iman di dalam masyarakat, terutama di dalam kelompok gereja Katolik dulu. Lalu mengenali buah-buah kehadiran kita sebagai pengikut Kristus. Kehadiran kita di tengah masyarakat itu mesti membuah-buahi, ya, khususnya terhadap orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Kita mau diajak keberadaan kita sebagai pengikut Kristus itu, bagaimana dampak kehadiran kita terhadap orang-orang miskin di sekitar kita. Cuek-cuek saja urusanmu. Nah, Gusti Yesus enggak. Nah, anak pengikutnya Gusti Yesus, kalau Gusti Yesus tidak, pasti pengikut Gusti Yesus pasti sama. Lalu merefleksikan kehidupan kita sebagai kepenuhan atas rancangan dan kehendak Tuhan. Merefleksikan kehidupan kita sebagai kepenuhan atas rancangan dan kehendak Tuhan. Rancangan keselamatan Tuhan melalui Yesus
kehidupan kita itu telah sesuai dengan tantangan dan kehendak Tuhan, terutama buah-buah kehadiran kita terhadap masyarakat berhubungan dengan tema besar keadilan sosial kemanusiaan. Yang keempat, tujuan yang keempat, menimba dasar hidup damai dan cinta kasih menurut teladan Yesus. Menimba dasar hidup damai dan cinta kasih menurut teladan Yesus. Ini bagian dari kitab suci, ya, bagian dari kitab suci. Menggali keputusan nyata bagi kita masing-masing untuk mewujudkan kedamaian di tempat kita. Itu telah dioperasikan oleh ASG. Ya. Menggali dan mengatasi penghalang gerak iman dan hidup di dalam mewujudkan kedamaian. Itu tujuan setiap pertemuan. Dari pertemuan 1, pertemuan